panelis dengan untuk mencari panelis yang memiliki sensitivitas tinggi dan bisa menilai rasa secara konsisten. Baik, sebelum dilakukannya pengujian, saya akan membacakan dulu tata tertib atau persiapannya sebelum ada pengujian. Yang pertama, para panelis tidak boleh makan dan minum selama 30 menit sebelum pengujian. Yang kedua, para panelis dilarang untuk berbicara atau berdiskusi selama pengujian. Lalu di depan panelis sudah ada 3 sampel dengan kode 159, 346, dan 237. Para panelis diharapkan dapat membedakan konsentrasi larutan garam pada ketiga sampel tersebut. Jadi para panelis ditugaskan untuk mencari atau menilai intensitas rasa asin dari skala yang berbeda. Jadi para panelis silakan melakukan pengisian dengan cara angka 0 itu berarti larutan tidak merasakan adanya rasa. Sedangkan untuk angka 1 itu para panelis merasakan rasa asin. Baik, waktu untuk pengujiannya para panelis diberi waktu oleh kami selama 10 menit. Silakan untuk para panelis dilakukan pengujiannya dari sekarang. Dari berdasarkan tabel tersebut bahwa para panelis merasakan baik dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa para panelis dapat merasakan ambang batas pengenalan asin larutan garam dengan konsentrasi 0,2% di kode 159. Jadi dapat disimpulkan bahwa ambang pengenalan rasa asin mulai terdeteksi sejak konsentrasi pada kode 159 dan lebih dikenali lagi pada kode 237.
pelatihan sensori dan berpartisipasi pada pengujian ini. Dedikasi dan ketelitian para panelis sangat membantu dalam memperoleh hasil yang akurat. Kami juga berharap para panelis dapat terus menjaga kesehatan indranya baik penciuman maupun pengecapan agar tetap berada dalam kondisi yang optimal, sehingga penilaian sensori di kegiatan selanjutnya dapat berjalan lebih baik dan konsisten. Terima kasih dan sampai bertemu di pengujian sensori selanjutnya. Wassalamualaikum